tries to finish Mickey. Ward hurting now. His legs are gone. I don't know if he can, Jim. Ward still doesn't even try. Body shots from Neary. And he's waiting for Neary to punch him. You gotta win a title. For you, for me, for Lowell. I never had to win, did I? You gotta do more than that. Fucking head, body, head, body. This is fucking yours. What are you doing? Body, head, body. Head, body, head, body. Get in your mind. Stay off the fucking ropes. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Udah lama ya saya nggak bacot di awal video. Kali ini saya mau ceritain sebuah film yang diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup seorang petinju close welter bernama Mickey Ward yang berusaha keluar dari bayang-bayang kesuksesan kakaknya di masa lalu dan sikap terlalu mengatur dari ibunya. Diperankan oleh dua bintang Hollywood kenamaan Mark Wahlberg dan Christian Bale yang dikenal karena totalitas mereka dalam memerankan tokoh yang diperankannya. Ini adalah sosok asli yang akan kita ceritakan dalam cerita film kali ini. Di awal film terlihat dua orang kakak beradik bernama Mickey dan Dickie yang sedang disorot kamera dalam rangka syuting film dokumenter yang dibuatkan stasiun TV HBO. Dia menjelaskan tentang awal mula dia memulai karirnya sebagai seorang petinju saat berusia 12 tahun. Di sana juga terlihat dalam sebuah rekaman lawas Dick remaja bersama dengan ibunya Alice dan adiknya Mickey. Lalu kemudian Mickey muncul dan Dick berbicara tentang dia yang selalu mengajar Mickey tentang semua hal yang dia ingin tahu. Dan Mickey adalah orang yang berbeda dengannya ketika dalam pertandingan. Serta membual bahwa dia adalah petinju cerdik yang bisa mengalahkan Sugar Ray Leonard, seorang juara tinju dunia pada saat itu. Scene berpindah pada saat kakak beradik Mickey dan Dickie tengah disorot kamera melanjutkan syuting film dokumenter Dick. Dick berteriak dan mengatakan bahwa adiknya Mickey akan melakukan pertandingan tinju dengan seorang bernama Saul Memby di Atlanta pada minggu depan dan meyakini bahwa adiknya akan memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian scene berpindah ke tempat latihan. Mickey yang akan berlatih tertunda karena Dick belum juga sampai di sana. Kemudian seorang polisi kenalan lama keluarga Mickey bernama O'Keefe yang juga merupakan pelatih di sana mengajukan diri untuk melatih Mickey. Ketika mereka sedang berlatih, ibu Mickey yang bernama Alice datang dan menghentikan latihan tersebut. Kemudian menyuruh O'Keefe untuk keluar dari ring. Dia berkata bahwa Dick lah yang akan melatih Mickey. Alice berbicara di depan kamera yang masih menyorot kejadian itu dan berkata bahwa O'Keefe bukanlah bagian dari mereka. Dari cara bicaranya, Alice sepertinya tak begitu menyukai O'Keefe. Lalu Alice mengalihkan pembicaraan dan mengeluarkan buku clipping dokumentasi Dick yang pernah mengalahkan Sugar Ray Leonard dan terlihat sangat bangga memamerkan koleksi clipping itu pada kru HBO. Sementara itu di tempat lain terlihat Dick bersama teman-temannya yang sedang mengkonsumsi narkoba. Sepertinya Dick larut dalam ketenaran dan prestasinya di masa lalu. Terlihat ketika sedang dalam kondisi mabuk pun dia terus melakukan jab-jab seperti sedang bertanding melawan Sugar Ray Leonard. Kemudian salah satu temannya mengingatkan Dick bahwa seharusnya dia sudah melatih Mickey saat ini. Mengetahui hal itu, Dick yang lupa segera bergegas dan berlari menuju ke tempat latihan. Sesampainya di sana, Dick langsung menghampiri Mickey dan mengejek O'Keefe sembari memperagakan gerak-geriknya. Kemudian Dick berbicara di depan kamera mengatakan bahwa adiknya akan menghadapi Saul Memby, seorang mantan juara tinju dunia. Dan Mickey yang telah mengalami 3 kekalahan beruntun akan memenangkan pertandingan itu. Dan latihan pun dimulai. Head, body, head. That's your fucking combo. Head, body, head. Don't embarrass yourself in front of Sugar Ray, Mick, huh? Sugar Ray's gonna be there. Come on, head, body, head. Setelah latihan, terlihat semua orang berada di bar. Disinilah baru kita ketahui bahwa ternyata Dick adalah kakak tiri dari Mickey. Dan George adalah ayah kandung Dick. Di sana Mickey terlihat tertarik dengan wanita yang bekerja di bar bernama Cherlyn. Kemudian ayah tirinya menyuruh Mickey untuk mendekati wanita tersebut.
Pada awalnya, Sherlyn terlihat biasa saja dan seolah mengabaikan Mickey. Namun ketika seorang pelanggan melecehkan Sherlyn, Mickey bereaksi dan membelanya. So move that sugar ass and give my Kemudian mereka mulai saling bicara. Mickey menjelaskan tentang dirinya yang pernah menikah dan mempunyai seorang anak bernama Casey, dan mengatakan niatnya untuk mengajak Sherlyn berkencan. Setelah ngobrol panjang lebar, Mickey berhasil mendapatkan nomor Sherlyn dan mengajaknya berkencan pada hari Sabtu. Keesokan harinya, Mickey mengunjungi Casey di rumah mantan istrinya. Awalnya Mickey tak diperbolehkan mantan istrinya untuk menemui Casey, karena ini bukanlah hari pertemuannya. Namun setelah Mickey menjelaskan bahwa minggu depan dia tak bisa datang karena akan ada pertandingan, akhirnya dia bisa menemui putrinya. Di sana Mickey berjanji pada anaknya akan menang dalam pertandingan, agar dia bisa membeli sebuah apartemen dan tinggal bersama Casey. Don't hold your breath, Casey. Good luck, Daddy. Bye, baby. Setelah itu Mickey pun pulang. Tiba waktunya Mickey harus ke bandara untuk berangkat ke Atlanta melakukan pertandingan. Akan tetapi seperti biasa Dick belum juga terlihat. Bahkan di saat-saat penting seperti ini Dick masih saja abai dari tanggung jawabnya. Oke menasihati agar Mickey pergi saja tanpa Dick. Akan tetapi Mickey tak mau pergi tanpa kakaknya. Mickey merasa pesimis bahwa dia tak akan bisa melakukan pertandingan tanpa Dick di sampingnya. Kemudian Oke mengatakan bahwa dia tahu di mana Dicky berada. Mereka pun bergegas pergi ke tempat biasanya Dick berkumpul bersama teman-temannya. Alice ibunya mengetuk pintu dan memanggil Dick. Dick yang tengah bercumbu dengan seorang wanita terkejut dan segera berlari menghindari ibunya. Ketika melompati jendela, ternyata Mickey sudah ada di belakang. Dick meminta Mickey untuk tak memberitahu ibunya. Ketika akan melompati pagar, ayahnya segera menangkap Dick. Namun Dick memukul ayahnya hingga keributan itu didengar oleh ibunya. Dan setelah mendapatkan Dick, mereka pun pergi dari sana. Saat sampai di Atlanta, Mickey bersiap untuk melakukan pertandingan. Kemudian seorang pria bernama Lou masuk dan memberitahu mereka bahwa Memby tak bisa bertanding karena sedang sakit. Sebagai gantinya, Mickey akan bertanding melawan Mike Munjin yang akan menggantikan Memby. Mike Munjin adalah seorang petinju kelas berat. Mickey menolak karena dia tak mau jika harus melawan orang yang berada di atas kelasnya. Tapi Lou mengatakan jika Mickey tak jadi bertanding, dia tak akan mendapatkan apa-apa. Dick yang mendengar bahwa mereka tak akan mendapatkan bayaran kemudian memaksa Mickey untuk tetap bertanding. Knocked out Joey Farrell. He's got 20 pounds on me, Dickie. I'm a welterweight. What, they didn't have a fucking heavyweight to throw in there with me? All right, I knocked down Joey Farrell, okay, but the guy's a middleweight. Why don't you go fucking fight him? I'll go fucking fight him. He's Good, fat. snap out the teeth. This is your big comeback, right? That's what Alice wants. Dengan berat hati, Mickey mulai bertanding melawan Mike Munjin. Dia dihajar habis-habisan dan tak bisa melawan sedikit pun. Dan pertandingan berakhir dengan Mickey yang babak belur. Selesai bertanding, Dick bertemu dengan Sugar Ray Leonard dan memintanya untuk memberikan komentar pada film dokumenter comeback-nya perihal pertandingan mereka dulu ketika Dick berhasil mengalahkannya. My comeback. I'll call you. You don't be a stranger. Sementara itu, Mickey terlihat sedang berbicara dengan seorang manajer tinju bernama Mike Toma. I want you to come with me. I want to pay you to train with my guys. I give you a real shot. What about my brother? With all due respect, it's too much trouble. Do it right and make one last run at this thing before it's too late. Where? Las Vegas. You know, you never should have been in that fight. 18 pounds, think of it that way. You owe it to yourself to come to Vegas. Setibanya di rumah ibunya, Mickey yang bingung dan merasa rendah diri memutuskan untuk tak melanjutkan karir tinjunya. I don't want to do it anymore. What are you talking? Hey, maybe they even do Dickie's comeback fight. What do you think, huh? We'll get another fight. You heal up. Oh, come on, cheer up. He get some time to himself. He's been through the ringer. Leave him alone, will you? Come on. Dia merasa kecewa dan malu karena kekalahannya yang keempat kalinya pada pertandingan kemarin. Semenjak hari itu, Mickey memilih untuk mengurung diri serta bersembunyi dari keluarganya. Bahkan dia tak berani untuk menepati janjinya berkencan dengan Sherlyn. Keesokan harinya tanpa disangka, Sherlyn mendatangi rumahnya. Akhirnya dengan terpaksa, Mickey pun membukakan pintu dan menemui Sherlyn. Lalu Sherlyn yang mengetahui Mickey tak menemuinya karena merasa malu, kemudian menawarkan diri untuk membersihkan luka dan mengganti perbannya. Di sana Mickey menceritakan bahwa dia bertanding melawan petinju yang lebih berat darinya, dan dia melakukan itu karena terpaksa agar mendapat bayaran, dan juga karena permintaan dari kakak dan ibunya. He's coming off a loss. Just don't tell me he just got off the fucking couch. Oh, sounds very interesting. I'll get back to you.
Suatu hari Alice mendapat kabar dari Lou bahwa Mickey akan kembali mendapat pertandingan. Di sana dia baru menyadari bahwa Mickey telah menghilang selama 3 minggu. Dan tak ada satupun yang melihat keberadaannya. Alice bertanya pada semua saudari Mickey dan mereka mengatakan bahwa Mickey pasti sedang bersama dengan wanita yang bekerja di bar. Lalu Alice menyuruh mereka mencari dan menemukan Mickey, sementara dia akan mencari Dick. Kemudian Alice kembali mencari Dick di tempat dia biasa berkumpul bersama teman-temannya. Di sana dia mendapati Dick yang berusaha kabur dari jendela belakang. Alice tampak kecewa, mengetahui Dick yang terlihat seperti baru saja menggunakan narkoba. Di mobil Dick berusaha membujuk ibunya tersebut dengan menyanyikan lagu kesukaan ibunya. Dan akhirnya, Alice pun mengikutinya bernyanyi dan mereka pun kembali ke rumah. Sementara itu terlihat Mickey dan Sherlyn sudah berada di rumah ibunya. Tak lama kemudian ibunya dan Dick pun tiba di sana. Mereka berkumpul untuk membicarakan pertandingan yang telah ditetapkan oleh Alice untuk Mickey dengan bayaran $17.000. Namun Mickey memilih untuk tak bertanding dan memutuskan akan pergi ke Vegas untuk berlatih bersama Mike Toma. Mendengar hal itu, Dick pun menanyakan alasannya. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Sherlyn dengan mengatakan seperti Dick yang tak datang tepat waktu saat latihan dan harus selalu mencarinya di tempat mabuk-mabukan dan selalu harus menunggunya di saat-saat yang penting. Kemudian Dick membujuk Mickey dan mengatakan akan mencarikan Mickey uang asal dia tetap berlatih dengan Mickey selama setahun tanpa harus pergi ke Vegas. I'll get you money so you can train your own. You? I'll get it. Yeah, I'll do it. Trust me. Oh. All right, Charlie? Yeah? Everyone? Dick mulai berusaha untuk menepati janjinya. Dia menyuruh pacarnya memakai pakaian seksi dan menggoda pria-pria yang ditemuinya di jalanan. Saat mereka lengah, Dick akan berpura-pura menjadi polisi dan menggerebek mereka lalu mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Namun aksi Dick tak berjalan mulus. Dia dipergoki polisi asli. Dia diburu dan dikejar oleh beberapa orang polisi dan berhasil tertangkap, lalu dipukuli. Mickey yang mengetahui hal itu segera bergegas karena melihat keadaan Dick. Akan tetapi dia malah dituduh terlibat dan ikut-ikutan dihajar oleh para polisi, hingga mengakibatkan tangannya cedera. Karena perbuatannya, Dicky akhirnya didenda $25.000 dan terancam ditahan atas berbagai tuduhan. Sementara itu, Mickey dibebaskan setelah mengakui kesalahannya karena berusaha membantu Dicky. What? You gotta say yourself. I was doing it for you. You did it for me? What, this? I'm fucking done lying for you. What are you gonna do? Setelah kejadian itu, Mickey mulai memikirkan kembali masa depannya. Sementara itu di dalam penjara terlihat Mickey yang sakau karena tak lagi bisa mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kemudian Mickey menemui Sherlyn di rumahnya. Namun Sherlyn tak ingin menemui Mickey karena dia tak ingin lagi terlibat dengan Mickey dan keluarganya. What else can I do, Charlie? I'm done fighting. I don't need it anymore. Don't call. Come on. You can do, Mickey. There's this guy that your dad wants you to meet. You just don't think you can do it without Dickie. Setelah semua kejadian itu, Mickey terlihat putus asa dan kehilangan semangat untuk kembali berlatih dan melanjutkan karir tinjunya. Tubuhnya menjadi gendut dan terlihat tak sehat karena sudah lama sekali sejak dia terakhir kali ke gym dan berlatih. Saat akan pergi ke restoran di Lowell, dia bertemu dengan O'Keefe dan mereka saling menyapa. O'Keefe melihat perubahan besar pada tubuh Mickey. Dia juga bertanya kenapa Mickey tak lagi pernah datang ke gym dan berlatih. O'Keefe mengundang Mickey untuk kembali datang ke gym dan memperbaiki tubuhnya. Di penjara hari itu semua tahanan tengah berkumpul untuk menonton film dokumenter Dick yang akan ditayangkan TV HBO. Ketika film diputar ternyata film itu malah menayangkan seputar kehidupan Dick yang seorang pecandu narkoba dan film dokumenter itu menjadi kampanye bagi anak-anak muda bahwa seperti itulah akibat yang terjadi ketika menggunakan narkoba. Tayangan itu pun menampilkan Dick yang bertingkah konyol dan bercerita bagaimana awalnya dia mulai menjadi seorang pecandu narkoba. Kejadian itu membuat semua keluarga merasa dipermalukan dan sangat kecewa. Termasuk Dick yang malu terhadap para tahanan lainnya. Sementara itu Mickey yang sedang menelpon ibunya dihampiri oleh Sherlyn yang mencoba untuk menghibur Mickey atas perlakuan TV HBO yang telah mempermalukan keluarganya. Setelah kejadian itu, Mickey kembali mempunyai semangat untuk berlatih dan mengobati tangannya.
Dick yang dipenjara pun sudah tampak lebih baik dan keluar dari candunya terhadap obat-obatan terlarang. Suatu hari George mengenalkan Mickey pada seorang bernama Sal Lanano, yang mana dia bermaksud menawarkan Mickey sebuah pertandingan, dan dia akan menjadi manajer Mickey serta O'Keefe yang akan menjadi pelatihnya, dengan syarat Mickey tak diizinkan mengikut sertakan satupun keluarganya. Di rumah ibunya, Alice yang mengetahui bahwa suaminya adalah orang yang telah mengenalkan Mickey pada Sal Lanano mengamuk dan marah karena merasa George telah mengkhianati keluarganya. Alice menyesalkan Mickey yang tak lagi menurutinya. Mom, maybe Mickey should try something different. What do you do? Told me 2 weeks. Did you take sides against me in my own house? You owe me money? Saudari-saudarinya Mickey mengatakan itu adalah perbuatan Sherlyn. Mereka menuding Sherlyn telah mempengaruhi Mickey hingga dia menentang keluarganya. Kemudian mereka pun pergi mendatangi tempat Mickey dan terjadi keributan di sana. Hi. Shut your mouth. Skank. Don't call me skank. I'll rip that nasty hair right out of your fucking head. Namun keributan itu berakhir setelah Mickey lebih memilih untuk tak lagi mempedulikan keinginan ibunya. Keadaan semakin membaik sejak Mickey memulai kembali berlatih. Dia mulai bertanding di pertandingan lokal, memenangkan 20 pertandingan dan hanya kalah sebanyak 7 kali. Kabar baik itu pun didengar oleh ibunya dan mengabarkan pada Dick di tahanan. Mereka juga turut merasa senang atas kemenangan Mickey tersebut. Suatu hari sebelum pertandingan besarnya, Mickey mengunjungi Dick di penjara. You won a bunch of fights, Meg. That's good. New management. Mickey O'Keefe's my trainer now. Yeah, I got you fighting Alfonso Sanchez. Tibalah hari pertandingan. Mickey dengan 29 kali kemenangan, 7 kali kalah akan berhadapan dengan petinju Meksiko, Alfonso Sanchez dengan 16 kali kemenangan tanpa pernah kalah sekalipun. Di ronde-ronde awal Mickey terlihat tak berkutik dan dipukuli habis-habisan oleh Sanchez. Sementara itu ibunya terus mengabari Dick di penjara tentang jalannya pertandingan, sembari disaksikan teman-temannya di sel tahanan. Semua penonton tampak cemas dengan kondisi Mickey yang telah mengalami beberapa luka di bagian wajahnya, terlebih Sherlyn dan timnya yang berada tak jauh dari sana. Mickey terus bertahan hingga memasuki ronde ke-8. Sebuah pukulan tajam dari Sanchez berhasil menjatuhkan Mickey. Tapi Mickey kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan. Dan Mickey berhasil memenangkan pertandingan itu. Setelah pertandingan malam itu, Mike Toma tersanjung akan cara Mickey mengalahkan Sanchez. Kemudian Mike Toma menawarkan sebuah pertandingan pada Mickey untuk memperebutkan gelar juara kelas ringan. Dan Mickey beserta timnya pun menyetujuinya. Scene berpindah pada Dick yang telah bebas dari penjara. I made a promise to them I wouldn't work with you again. Dick yang marah kemudian memberitahu Alice bahwa Mickey tak akan bekerja sama dengan mereka lagi. Alice tak menerima keputusan Mickey. Dia berkata bahwa kakaknya lah yang membuat Mickey menang melawan Sanchez. Dan tanpa Dick, Mickey tak akan pernah menang. And what about O'Keefe? We're in the same boat. Dickie's a junk bag. Hey. He's a junk bag. One day at a fucking time, right, O'Keefe? You and me, but... And I want O'Keefe. I want my family. What's wrong with that? It's not the deal we made, baby. Pada akhirnya, Sherlyn dan O'Keefe keluar dari ruang latihan karena merasa kecewa pada keputusan Mickey. Sementara itu Alice tampak senang dan kembali menyuruh Mickey untuk berlatih dan bertanding melawan Dick. Mickey merasa cukup dan ingin Alice membiarkan pertandingan ini menjadi miliknya tanpa ada Dickie di belakangnya. Dia hanya ingin orang-orang melihatnya sebagai Mickey, bukan adiknya Dick Eklund. Maybe just this one time, not for Dickie? I'm so sorry. I'm sorry. Dick yang melihat hal itu memutuskan pergi menemui Sherlyn dan membujuknya untuk kembali pada Mickey. Dan mengatakan bahwa adiknya itu sangat mencintainya. Dick mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk Mickey. Dia ingin keluarganya dan semua tim kompak mendukung Mickey bersama-sama. Kemudian Sherlyn pun menyetujuinya.
Dick dan Mickey kembali berlatih bersama. Pada pertandingan final, Mickey yang saat itu memegang rekor 30 kali kemenangan, 7 kali kalah menghadapi seorang pemegang gelar juara dunia kelas welter. Dengan rekor 22 kemenangan tanpa pernah kalah sekalipun. Shake hands. Push the belt. Shake hands. Both of you. There's a good left hook by Neary as he stepped in. Mickey berhasil bertahan dari job-job dan hook tajam dari Neary hingga memasuki ronde ke-8. And Ward wobbles. He tries to finish Mickey. They are trying to Right cross from Neary. Ward hurting now. He's waiting for Neary to punch himself. Come on, Ashik! Chance to turn this fight around. You gotta win a title. For you, for me, for Lowell. And if I had to win, did I? You gotta do more than that. Fucking head, body, head, body. This is fucking awesome. Keep going. Body, head, body. Head, body, head, body. Get in your mind. Stay off the fucking ropes. Dan pada ronde itu Mickey berhasil menjatuhkan Neary dan untuk pertama kalinya dengan pukulan-pukulan berbahayanya. Hingga saat pertandingan kembali dilanjutkan, Neary tak sanggup membendung jab-jab agresif yang diberikan Mickey, hingga membuatnya jatuh untuk yang kedua kalinya. Mickey berhasil menjadi juara dunia kelas welter untuk pertama kalinya. Dan film ini pun ditutup dengan memperlihatkan sosok Mickey dan Dickie yang asli. Buat yang penasaran dengan pertarungan Mickey Ward bisa lihat di YouTube juga ya. Dan pertarungan yang paling fenomenal adalah ketika dia berhasil menang atas Arturo Gatti. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton cerita ini ya. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.